pada sesi pengenalan virtual tools ya. Ini saya buka dulu presentasinya di sini. Udah nampak semua Bapak Ibu? Ya. Ini saya nih iseng ini masukin ini, tadinya besar saya masukin, jadi kayak pasar gitu kan. Gak apa-apa, supaya untuk menarik aja. Oke. Nah, jadi virtual tools ini ada 4, ada virtual laboratory. Pertama tuh code.org ya. Kemudian jadi ini kayak anak-anak bisa bermain coding di sini. Kemudian virtual laboratory, Go Labs, dan Scratch. Nah, saya paling suka daripada yang keempat ini, saya lebih suka Scratch. Tapi mungkin kayaknya kalau kayak Bu Singgi lebih suka Go Labs kali ya, karena kan banyak penelitian. Jadi kayak virtual labs tadi yang saya bilang. Ini udah saya rekam belum ya? Oh, saya belum share screen ya, ya Allah. Aduh. Saya belum share screen. Oke. Nah, ini baru ya. Jadi ini tadi pengenalan tools lab virtual ya, virtual lab. Jadi di sini ada 4 yang kemarin saya dapat pelatihan itu ada 4, ada Scratch, Go Lab, Virtual Laboratory, dan Code.org. Jadi ini semua dalam bentuk website ya, dalam bentuk website. Jadi Code.org ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang mempunyai misi agar setiap orang dapat belajar ilmu komputer khususnya pemrograman. Jadi Code.org ini dia kalau kita buka websitenya, nih saya coba buka ya. Code.org. Code.org. Nah, ini seperti ini. Nih. Kalau kita ini bahasa Indonesia, nah di sini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicoba-coba di sini. Ini. Jadi kayak belajar coding. Jadi kayak belajar coding. Nah, kenapa itu lagi ya yang sering saya ulang-ulang? Kenapa anak-anak kita tuh kadang lebih bisa? Karena mereka mereka berani ambil risiko. Nothing tulus, udah biarin aja, mau rusak-rusak lah situ kan gitu. Nah, permasalahannya kadang-kadang kita error sedikit sudah panik. Ini kayak mana? Jadi kita bingung sendiri. Tapi kalau anak-anak mereka salah, udahlah matiin, hidupin lagi kata dia, coba lagi, lama-lama pinteran mereka dari kita kan gitu. Nah, jadi kayaknya kita harus pakai pola pikir mereka juga gitu kan. Maksudnya kita jangan takut untuk berani mencoba. Sama termasuk saya. Saya mencoba memberanikan diri untuk selalu bisa. Kadang-kadang saya penasaran ada pelatihan kayak kemarin itu, ada pelatihan apa? Kok kayaknya susah kali. Ternyata enggak, setelah di otak-atik, oh ternyata begini-begini aja. Awalnya kita tuh bingung ini tentang apa gini. Pertama kemarin heboh-heboh Google Workspace ya, Google Workspace. Ternyata nggak seribet Microsoft Teams ya. Kita kan Microsoft kita banyak kali kan ini cakupannya segala macam. Karena itu tadi sebenarnya kita harus berani mencoba gitu. Nah, ini untuk code.org. Jadi bisa nanti kalau mau masuk atau kita buat akun dulu atau buat apa di sini kayaknya langsung bisa ya. Nanti bisa kita coba untuk code.org. Jadi ini code.org ini berharap bahwa ilmu komputer itu nanti dapat diterapkan di kurikulum pelajaran ya. Jadi bisa untuk sains, teknologi, teknik dan matematik STEM seperti biologi, fisika, kimia, GeoGebra ya. Saat ini sudah 45 juta pelajar telah berpartisipasi. Jadi nanti Bapak Ibu boleh tugas Bapak Ibu untuk pengimbasan nanti boleh dikenalkan ini ke siswanya. Silakan, tapi tugas kita di sini adalah mencoba sendiri, mencoba mandiri, karena itu juga yang saya lakukan. Karena kalau mau dijelaskan semua dengan waktu yang 4 jam ini itu tidak akan selesai. Jadi coba sendiri, kita lihat sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih materi apa yang akan disampaikan untuk pengimbasan ke siswanya. Jadi Bapak Ibu boleh kolaborasi. Karena pengimbasan 90 siswa itu boleh kepada siswa yang sama. Misalnya
Misalnya 2 orang, misalnya Rima sama Singgi. Oke lah, kata Rima, saya ngajarin Bebras Bu. Kata Singgi, oke, saya ngajarin Code.org sama GoLabs gitu, misalnya gitu. Oke, boleh. Jadi pertemuan pertama, hari pertama Rima misalnya Bebras, separuh dulu soalnya gitu pemahamannya. Terus hari separuh lagi Singgi mengenai apa dulu Code.org. Besoknya Rima lagi Bebras lebih diperdalam dan Singgi misalnya GoLabs-nya begitu. Jadi dia pengimbasan untuk 90 siswa itu boleh kolaborasi kepada 90 siswa yang sama 2 hari. Nah, 2 hari itu nggak harus 2 hari berturut-turut, fleksibel. Sebagaimana Bapak Ibu bisa atau siswanya yang bisa. Selain kita secara daring, boleh juga secara tatap muka. Misalnya, kan satu kelas kita kan maksimal 18, nggak boleh lebih dari 18. Berarti kalau kita 90 itu kali 5 ya? Itu enggak? Kali 5 kelas kan? Nah, kali 5 kelas, yaitu tadi, harinya bergantian, jamnya bergantian, nggak harus pada satu waktu, enggak. Jadi nanti saya minta dokumentasinya apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Apakah mau pakai infokus seperti ini ke 18 anak, silahkan. Itu ataukah anak-anak pakai HP atau pakai Microsoft Teams, silahkan seperti itu. Jadi untuk menyampaikan pengimbasannya itu tadi. Nah ini ya yang tadi websitenya yang sudah kita buka code.org tadi. Nah sekarang GoLabs. Jadi GoLabs ini ya itu adalah untuk memfasilitasi penggunaan laboratorium online dan aplikasi pembelajaran inquiry untuk pendidikan sains di sekolah. Sebenarnya produksi lokal kita, produk lokal kita ya, ada sudah rumah maya ya, rumah maya ya, yang ini ya, di rumah belajar itu lab maya ya, laboratorium maya ya. Jadi inisiatif GoLab ini ya tuh bisa menyediakan ekosistem GoLabs untuk para guru, di mana mereka dapat menemukan berbagai lab online ya untuk ruang pembelajaran inquiry yang disesuaikan. Jadi selanjutnya inisiatif GoLabs itu mengadakan pelatihan bagi para guru di seluruh Eropa, karena GoLabs ini kan produk luar ya, website luar. Nah, gitu. Nah, ini ya GoLabs, kita coba buka golabs.eu. Ini golabs.eu. GoLabs. Nah ini GoLabs. Nah ini ya. Nah ini kita pilih labnya, misalnya ini Gravity Force Lab, yang ini. Nah jadi di sini ya bisa. Ini enggak? Buat apa? Iya, bagus, sangat bagus. Nah itu, jadi ini boleh juga disampaikan ke anak-anak kita gitu loh. Misalnya Singgi nanti proyeknya anak-anak disuruh membuat apa gitu kan tugasnya. Kalau misalnya ngajar kelas 9, jadi kita punya proyek. Jadi kita pembelajarannya tuh kan kayak kalau K13 itu kan ada problem based learning, discovery learning, dan project based learning. Jadi ini sebenarnya bisa untuk project based learningnya. Jadi siswa itu mengamati secara virtual apa gitu, nanti berarti ini untuk tugas mandiri portofolio dia sampai dia akhir semester misalnya selama kelas 9 gitu loh. Jadi ini untuk project jangka panjangnya gitu. Bisa dipakai, bisa banget. Nah, itu. Ya. Oke, selanjutnya setelah GoLabs ini ya tadi GoLabs. Ini tadi ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke Scratch. Nah, saya mau Bapak Ibu semua mencoba Scratch ini. Ya, Scratch. Coba buka. Enggak lah. Buka Scratch. Ini ya, websitenya scratchmeet.edu. Cari aja di Google. Bisa. Saya pakai, kalau nggak salah saya pakai ini saya. Apa ya? Nama saya Dewi Puspasari ya kalau nggak salah di sini. Kalau belum silakan gabung dulu. Aduh kok salah ya?
masukkan email. Iya, boleh, boleh. Kenapa? Hah? Daftar dulu bikin akun. Apa ya, saya pakai yang mana ya kemarin? Aduh. Nah, ini mau nih dia. Baru mau dia. Saya soalnya mau buka punya saya itu sudah ada contohnya gitu. Kenapa? Iya, bikin animasi sendiri. Saya kemarin pakai apa ya? Aduh, itulah kan. Saking kebanyakan ini saya lupa. Pakai email kan? Yang mana ya kemarin emailnya ya? Apa yang ini ya? Kan ya. Kok tak masuk, ada nggak? Nggak ada juga. Sebentar. Apa ya? Kalau nggak salah saya apa ya? Website itu emang udah ini Bu. Tunggu. Kita sama-sama daftar ulang aja. Masuk. Saya buat ulang aja lah ya. Tapi jadi ketahuan passwordku. Indonesia, pilih Indonesia. Iya, pilih Indonesia. Kita buka apa? Scratch. Di Google baru gitu. Iya. Hati-hati. Aku langsung kasih ya. Nama biasa aja kan, bukan email kan. Nama biasa aja kan. Lagi. Udah agak ada. Silakan dicoba. Ini login ya. Slide login ya. Kirim ya guys. Iya. Bukan login Bu, tapi create dulu. Kita bikin dulu. Aku udah pilih Indonesia kok masih bahasa Inggris ya? Ya memang bahasa Inggris. Mana? Dulu aja kan dulu. Save aja ya.
yang mana ya? Oh, create dulu ya, start create itu ya? Ya. Oh, ini udah bahasa Indonesia, jangan salah. Kok ini masih muter-muter gini sih? Aduh. Creating project itu ya, Bu Sih? Iya. Itu orang creating project. Join dulu. Baru create username. Ya. Indonesia. Iya, kayaknya udah sampai login ini ya. Ini udah masuk. Iya ya. Oh, berarti aku juga gitu tadi ya. Oh, dari tadi gini terus muter-muter ya. Padahal saya semangat kali mau ngenalin ini. Udah pakai internet sendiri loh padahal. Enggak yang gratisan. Gratisan. Masih lah. Boleh. Kok kayak gini ya? Emang gitu ya? Ya, kayak gitu. Mereka bisa. Maksudnya kami ada amalnya gitu. Bukan ada apa. Nah, baru lagi bos. Ini ya. Iya bisa. Makanya itu saya mau ngajarin itu. Nah ini Mega mungkin bisa nengok ke sini. Nah ini scratch ya. Oke lah saya lanjut aja sambil nunggu ya. Scratch itu apa? Scratch itu merupakan bahasa pemrograman berbasis virtual gratis yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai cerita, games, animasi, musik, seni, dan presentasi. Jadi bagaimana caranya ya? Kita hanya drag drop blok warna, jadi ada modulnya di situ, ada kayak suara, ada kayak perintahnya, gampang banget. Kalau dulu siapa yang waktu kuliah kita belajar pemrograman Pascal atau Visual Basic, ada kan gitu. Nah, itu kan kalau kita kodenya salah satu aja kan udah nggak jalan error kan dia. Nah, kalau ini enggak. Gampang banget. Jadi Scratch itu adalah bahasa pemrograman berbasis virtual yang interaktif dan fun, ya. Kita bisa membuat animasi permainan, ya, kreasi menarik. Jadi Scratch itu memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu khawatir. Nah, ini tadi yang saya bilang, penulisan sintaksnya yang error. Kan kalau kita itu udah itu
Misalnya kita dulu waktu kuliah bikin apa ya? Saya dulu pernah pemrograman bikin nama, tanggal lahir, nanti kayak jodoh-jodoh apa gitu kan, nasib, kayak gitu kan dulu kan. Itu pakai pemrograman Pascal kalau nggak salah. Jadi ini hanya dengan drag drop ya. Jadi kita udah bisa tahu, udah bisa masukin ini ya. Jadi programan bahasa pemrograman ini dibuat oleh MIT Media Lab ya, Massachusetts Institute of Technology. Jadi ini dirancang untuk anak usia 8 sampai 16 tahun. Anak-anak kita bisa nih. Jadi anak saya di rumah waktu pas saya dapat ini, saya langsung kasih linknya. Saya bilang coba buka di komputer, dicoba-coba. Biasanya anak-anak paling suka mencoba. Mereka itu kan kalau kita kayak ini loh, kayak dari Microsoft itu Mindscape ya. Mindscape itu ternyata bisa juga untuk pendidikan, ada labnya, ada ini tentang IPA-nya, sainsnya, matematikanya. Nah, saya juga baru ikut pelatihan Leper 200 yang untuk Microsoft ininya, ada Mindscape-nya itu. Nanti kalau ada waktu kita coba share di sini ya. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan ininya tadi lah ini ya. Kita masuk ke Scratch Meet Edu tadi. Kok suruh mulai lagi dari awal ini ya? Iya ya, ini padahal saya udah dikasih dia ini. Coba aja dulu, kita coba. Mudah-mudahan mau. Saya nggak mau nyekip ini, karena memang ini bagus. Jadi inilah kunci yang untuk bikin anak-anak tuh tertarik gitu loh. Kemana sih kok gini-gini terus ya dari tadi ya? Saya lupa pula yang itu. Nah ini ya, bagaimana cara menggunakan Scratch. Nah jadi ini ada versi desktopnya, ada versi kanvasnya. Ya ini udah mulai gambar-gambarnya di sini. Makanya saya tuh pengen, iya ya, aduh kenapa sih ya kok nggak mau ya? Kenapa ya? Oh ya ampun, saya juga salah ini. Gmail. Enggak juga ya? Iya, kenapa ya? Mega udah bisa ya? Mau share screen nggak Mega? Nggak apa-apa lah, biar di sini, biar teman-teman tahu. Hah? Nggak usah bikin akun ya? Oh, sekarang nggak bisa lagi? Udah lah, yuk kita langsung balik lagi aja lah. Bisa ya? Barusan bisa. Oke lah. Kita langsung ini aja lah. Langsung buat. Oke. Langsung buat aja lah. Langsung create kan ya? Iya. Langsung create ya atau buat ya. Nah, di sini ini kita hapus aja nih. Iya, creating. Oke, di sini sengaja memang biar anak-anak paham. Oh iya,
kembali ke Bebras tadi yang mengenai soal telaah, soal Bebras. Tadi kan ada 2 contoh soal Bebras yang sudah saya sajikan ya di situ tadi. Nah, jadi nanti 2 atau 3 saya tadi kasih contoh soal Bebras. Jadi di situ misalnya nanti ada soal Bebras yang tahun-tahun dulu, Bapak Ibu pilih di situ, misalnya kayak tadi tuh, kenapa sih suka yang berang-berang berbalik arah bunga itu? Menarik misalnya. Jadi kita itu cuma menelaah, kita udah tahu itu jawabannya, nanti ada jawabannya, cuma kenapa memilih soal itu? Kenapa memilih soal itu? Jadi jawabannya ya karena misalnya menarik, terus membuat anak kreatif dan membuat anak juga misalnya bisa melatih motoriknya juga untuk mencoba. Jadi gitu alasannya tuh harus ada seperti itu. Oke ya ini. Nah ini kan ada sprite di sini. Ini bisa kita ganti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak suka. Ini ada tanda di sini. Udah nampak ya di layar. Nah ini bisa dihapus. Bisa dihapus. Nah di sini banyak nih. Choose a sprite. Nah, oke ya. Tuh. Oke. Misalnya kalau ini saya pilih apa ya? Kalau mau yang ini ulang. Oke, ini ya. Ini dari sini nih. Ini choose a sprite. Oke, di sini choose a sprite, choose sprite. Nah, oke. Silakan pilih mau yang mana. Apakah mau makanan atau animal ya, ada macam-macam. Saya pilih coba ini deh. Kupu-kupu. Dia terbang. Kok kupu-kupu nggak? Kok kupu-kupu nggak ada suaranya? Saya mau yang ada suara lah. Saya mau yang ada suaranya, misalnya animal. Kucing, ada anjing, ada ikan. Nanti kita isi suaranya. Nanti. Oke. Nah, ini bebek. Ya. Jangan bebek lah apa ya? Aku pengen ini aja lah. Fish. Coba fish. Ah, ini nih, shark. Nah, dia makan. Oke. Nih, shark. Diklik aja. Klip. Oh, tunggu. Nanti dia bisa bolak-balik. Sabar. Oke, udah dapet nih orangnya. Nih, kita cari dulu backdropnya di sini. Yang ini kan kalau ini kan untuk orang, ini backdrop. Nah ini. Dihapus lah, disilang. Ini underwater kan tadi kan saya pilih ikan nih, jadi saya pilih underwater. Lama kali sih ini underwaternya ini. Saya kan pilih ini, oke. Oh, Jurassic nih. Oke ya, nah biarin aja nih kayaknya loadingnya lama ini. Oke, ini ikan, diklik yang di sininya sampai dia ada ininya ya, nah, itu. Nah kita kan mau ke kontrolnya, nih. Bukan kontrol event, sorry event. Event ini, event. Oke. Nah jadi di sini ada banyak ini. Ketika kita ngeklik yang bendera ini katanya, kita ngeklik bendera ini dia jalan misalnya gitu. Ketika tombol keyboard space, ini. Ketika sprite diklik, ketika ini diklik dia baru jalan. Kalau saya pilih bendera ini, biar maksudnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini, ketika ini di sini apa dia? Ketika dia ini, misalnya dia motion, kita pilih motion. Ketika dia ini dia bergerak, misalnya coba kalau dia 10 langkah kayak mana, coba
Jadi dia gini, dia kan nggak otomatis tuh, ya kan? Nah, kita boleh pilih di ini, di event lagi. Nah, di sini repeat, kita masukin ke sini. Nah, gitu. Dia kan cuma ngadep ke situ aja tuh, ya kan? Nah, hilang dia. Karena kan dia cuma 10 langkah ya kan, ke samping sini. Kita bikin lagi perintahnya. Gak usah gini deh. Move. Kenapa? Iya, karena nggak ada repeatnya. Kan nggak diulangin. Itu perintahnya apa? Ketika diklik kan, ketika diklik, dia langkah berarti kita harus ngeklik terus. Makanya ini saya masukin perintah repeat di sini. Dikontrol. Nah, kalau untuk ke arah sebaliknya, kasih minus 10. Mundur. Nah, gitu. Nih. Dia mundurnya kan nggak mungkin ikan jalan mundur kayak gitu kan. Nah, jadi di sini ada perintah gitu. Di sini ada ini kan repeat forever. Jadi kalau forever dia itu selamanya bergerak. Tuh. Nah, tapi dia kan ngilang-ngilang ke situ karena kan arahnya tetap 10, nggak ada bolak-balik. Nah, di sini saya masukin lagi motionnya. Nah, turn 15 degrees atau turn tuh dia jungkir balik kayak gitu dia. Gimana? Itu aja, langsung aja. Diklik-klik aja. Makanya saya bilang enak nih kalau ngajarin anak-anak. Nah, itu kan dia kan gitu. Jadi move. Jadi dia berbalik di sini, move minus 10. Itu dia jangan yang muter-muternya hilangin lah ini. Dia nggak bisa jalan sendiri ya. Nah, dia harus ada muter dulu. Bisa lah jalan sendiri. Kalau mau lihat di sini ada nih perintahnya nih. Kalau mau coba. Mana ya tadi ya? Aduh ini. Ini yang ini. Di Teams ini sudah ada nih. Kita coba yang ini ya. Kita ngikutin yang ini dulu. Tapi. Nah ini kan udah sampai sini sudah ya. Nah ini kodenya ya. Kode ini kumpulan yang tadi. Kalau motion untuk gerak, kalau looks untuk kelihatannya, untuk tampilan, kalau sound suara, kalau event itu ya maksudnya itu kegiatan apa gitu loh. Yang ininya sensing itu ya bentar dulu. Nih ada contohnya sudah di sini. Nah ini saatnya mencoba. Nah ini coba yang ini dulu deh kalau enggak buat robot ini dulu. Membuat balik lagi gimana tuh? Mana hilang? Oh yang geraknya ya. Itu perintahnya apa ketika diklik ya? Tapi kalau bendera warna hijau udah dibalik apa? Enggak lah, biarin aja lah balik. Gimana Nah, dah itu sekarang klik ini kan mau diapa jalan ya? Ini dulu Nah, jadi apa? Ketika tombol space dipencet atau ketika diklik? Coba terus ini. Ya. Terus nanti baru motion, gitu kan? Ini. Yang udah bergerak itu juga kayak kontrol. Even dulu. Yang bisa bergerak itu. Motion B. Yang biru. Iya. Nah, seperti itu. Baru motionnya apa? Ya, motionnya juga misalnya nambah 10 langkah. Sekarang coba. Kan dia kan nggak abadi tuh, kita pencet-pencet baru dia jalan.
Sekarang klik ke event lagi. Nah, klik mau apa? Ke bawah, kontrolnya ke bawah banyak. Nah, kalau mau repeat, masukin repeat ke sini. Masukin aja. Atasnya, ke tengah, jadi move-nya di dalam. Terus. Bukan. Move-nya di. Nah, ya, masukin di sini. Nah, iya. Nah, sekarang tuh, jalan kan dia kan 10 kan. Nah, jalan dia. Sekarang dia kan jalannya ke sana. Nah, sekarang kita masukin lagi di situ. Ketika tombol ini lagi harus ada perintah yang lain lagi. Ketika misalnya ini jalan space left arrow. Ketika left arrow diklik, dia akan berjalan repeat ke sini sebanyak 10. Kan ini kan 10 langkah kan? Nah, supaya dia ini kasih minus 10, dia ke arah sebaliknya. Minus 10. Nah, tapi kan dia kan pasti berjalan mundur nih. Nggak mungkin kan berjalan mundur. Jadi di sini ada kontrol. Betul. Kalau berbalik berarti 180 ya, Pak. Nah, itu bisa berarti apa ganti coba ini pencet dulu yang ini pencet berarti ini tombol mana? Keluar lagi dari yang nggak pakai downloadan kalau di itu tadi kan keluar lagi tadi. Tadi masuk uang ini itu kalau ibu mau dia belok. Coba Keluar lagi tadi baru buat aku nggak berarti itu nggak ya Pak? Bisa. Saya nggak mau. Pokoknya gitu intinya. Nah, itu ada suaranya tuh. Mau berlanjut Gimana sih namanya? Nggak bisa yellow, ini kan kayak gini ya. Boleh dibantu temennya. Silakan. Kami ini kan buat dia jadi nih. Jadi makanya dia belok. Tapi ini pakai ini aja kita sendiri. Kan pertama klik dulu kan, kalau satu gerakan tuh misalkan pas kita klik bergerak, kita mau berjalan, klik ini dulu slide-nya nih. Bentar ya, saya coba bikin punya saya dulu. Dewi playnya memang dipencet terus ya? Enggak lah, kan bisa otomatis repeat. Kan gini, ketika diklik, ini ada forever. Jadi dia selamanya bergerak, tunggu ya, saya ya. Forever dapat di mana, Bu? Itu di event itu. Nah, itu dia. Nah, di event. Tuh, dia udah bergerak kemana-mana tuh. Nah, gitu dia. Saya bisa membuat bunyi nanti, makanya ditunggu ya. Saya cari lagi, satu lagi. Misalnya. Nah, gini ya. Ini punya saya. Ini ada orang, ini ada ikan hiu, kan ini dia ini berenang juga nih. Jadi saya masukin juga eventnya. Jadi ketika diklik, jadi dia akan bergerak selamanya. Ada dia glide. Jadi dia bergerak. Oke. Nah, tuh dia bergerak. Anggaplah begitu ya. Ini kan ada bunyinya. Nah, kalau ini misalnya kita mau soundnya ya. Soundnya kan yang ini kan, tunggu biar dikencengin suaranya.
Saya mau suaranya, suara yang backdropnya ini ya. Backdrop. Nah, backdropnya ini underwater ya. Jadi saya mau pilih suaranya di sini. Suaranya tuh apa ya? Apa? Bubble coba. Sea wave. Bisa. Enggak, kita bisa cari gitu. Oh, ini bab ini. Tunggu dia. Kita hapus dulu, cari dulu ya. Nah, ini tambah choose sound. Nah, kita cari di sini. Sea. Oh, ini seagull, sea wave. Atau apa ya lagunya tuh ya? Ocean wave. Nah, gini kan, ocean wave tuh kan. Kayaknya saya kegedean deh kalau ocean wave-nya suaranya mau saya kecilin gitu kan, agak lebih lembut. Mungkin ke sini ya, itu kan tadi kan suara apa nih? Saya masukin ke yang ini tadi stage ya. Sekarang stage saya masukin sound. Saya langsung masukin. Eventnya when click ya. Jadi play. Ada di situ di eventnya itu semua perintah ada di motionnya itu ini di motion ini semua ada. Looks. Nih mana sini kok looks motionnya? Oh ntar saya pilih ini dulu. Saya pilih start. Nah ini di motion. Jadi dia bisa go to X ke Y. Jadi X ke Y itu berarti dari X ke Y ya, ke atas ya, atau ke samping, nah gitu. Jadi kita di situ ada ini point in direction-nya apa gitu. Nah, jadi ini saya bunyinya ini, saya maunya ikan hiu ini berbunyi kalau dia menyentuh. Jadi dia makan gitu loh, kayaknya ikan hiu makan orang itu, jadi dia kejar-kejaran gitu ya. Oke, jadi saya klik ikan hiunya. Nah ini jadi when. Nah, jadi ke kontrol ya. Ketika dia menyentuh ini, if ya. If. Nah, ini eventnya nih di sini sensingnya. Nah, gitu. Touching siapa? Touching diver 2. Jadi ketika ikan hiu ini touching diver 2, maka akan berbunyi gitu, akan berbunyi krek krek krek. Ya, kita gini di sini play sound. Nah, kita pilih dulu soundnya di sini. Kita tambahin dulu. Nah, ini ada bite. Nah, ya bite ya. Oh, tuh gitu. Saya masukin. Kok kostum code. Play sound bite. Masukin ke sini. Oke, kita coba. Dia nyentuh ya. Kalau dia nyentuh. Lewat. Jadi kayak mainan anak-anak gitu. Lewat. Nanti kalau dia nyentuh. Sabar. Iyalah, kan gitu. Makanya saya bilang ini kayaknya programnya gampang banget gitu kan. Nah, jadi anak-anak pun, anak kecil bisa bikin animasi mereka sendiri gitu. Selain itu saya juga bisa nambahin misalnya ikan. Fish atau jellyfish. Nah, ini kan banyak nih. Atau ini paper atau ini banyak nih macam-macamnya. Nah, ini juga ininya kan sama nih, ketika diklik dia jalan gitu misalnya, tuh dimakan terus kan akhirnya dia kan gitu. Event forever motionnya
Mondar-mandir bolak-balik itu gimana sih? Itu loh glide tuh dia kan ke segala arah gitu. Ya, itu kalau baliknya Nah, ya macam-macam di sana X, Y atau apa gitu. Jadi bisa juga nih ketika misalnya ikan ini apa, jadi dianya ngapain gitu. Jadi bisa kita ganti slide, bisa kayak next level. Jadi ini di sini kemarin kalau kami diajarin itu ini loh membuat kontrol gerakan robot itu. Nah, membuat gerakan bintang kayak gitu ini. Membuat efek suara gitu. Jadi kita bisa bikin game dari sini gitu. Ini kan saya bikin yang otomatis. Kalau misalnya kita ketika sentuh ke kiri dia bergerak ke kiri. Jadi kayak game. Jadi anak-anak main game sendiri. Tuh. Kayaknya seru juga. Jadi kayaknya anak misalnya nyentuh ini apa gitu kan. Habislah kena makan terus dia. Cuma kan maksudnya kalau misalnya udah dimakan 3 kali, misalnya kita kalah kan penyelam tuh kan kita, berarti kita yang gerakin kan, yang hiunya yang otomatis kan. oh ini soalnya kayak bisa Bisa, order. bisa. Yang ocean wave tadi, mana ya tadi saya masukin? Ini tadi. Kan sekali aja kan, jadi saya bikin repeat. Nah, ombaknya terus gitu. Jadi kuncinya sebenarnya kita tuh harus berani. Kalau mau cari tutorialnya banyak. Banyak. Jadi sama. Apa itu kok ada kambing?
Bisa. Bisa pegang nanti menyentuh. Ikannya juga harus bergerak, jangan. Oh, gitu. Apa sih?
selain kita juga harus eksplorasi, kayaknya kalau menurut saya akan lebih pandai anak-anak, karena mereka berani mencoba. Asli sih. Kan nge-print jika bendera diklik, kita bisa pilih di situ. Ah, yang kayak gitu. Jadi ketika diklik, dia akan namanya ini ya, ini untuk yang kan ini perintahnya. Dia akan dan ketika dia menyentuh, dia akan berbunyi suara byte. Jadi ikan nggak banyak perintah, gitu. Nah ini sebenarnya sih ini masih banyak yang bisa kita explore lagi ya, cuma untuk menghemat waktu tadi. Oke. Gimana? Seru ya Bapak Ibu? Ya. Bisa. Di sini kan ada nih berapa detik. Jadi kalau detiknya ini kan 1 detik berarti tiap gitu. Saya ubah ya jadi 4 detik. Saya ubah. Ini di glide atau di move ya. Jadi kalau misalnya itu, nah saya gerakannya misalnya tuh dia kayak dikejar ini ya. Gerakannya saya coba misalnya. Nah, ya motion. Nah, aja saya kasih waktu. Kita coba ini ada orang 11. Jadi kalau seandainya kita boleh ini akhir dulu deh ini ya. Saya cukupkan sekian. Jadi di situ kita akan kali dari sini ya nanti